dan nanti akan sangat miris jika karena itu kemudian ormas agama ini, ormas Islam khususnya itu lalu diam dengan semua kesalahan itu. Karena menganggap dia sudah dapat bagian gitu. Itu yang paling berbahaya ya. Berbahaya. Itu artinya membiarkan kezaliman dan kemaksiatan. Dan kemudian kalau ini memang hari-harinya adalah melakukan kegiatan, banyak sekali kegiatan amar nahi mungkar, lalu di mana amar nahi mungkarnya kalau dia sendiri juga terlibat di dalam kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas masih seputar kontroversi perizinan mengelola tambang kepada ormas keagamaan. Semakin banyak ya ormas keagamaan yang menerima izin mengelola tambang ini ya. Termasuk MUI beberapa darinya sudah memberikan komentar ya. Untuk itu kita akan membahas tentang rencana ini ya. Ada apa di balik ini semua? Untuk itu kita akan mendiskusikannya dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang menarik dari Ketua MUI Bapak Anwar Iskandar ya, ketika bicara tentang polemik perizinan mengelola tambang ini mengatakan ya secara filosofis kan baik. Jadi pemerintah ingin balas budi kepada ormas yang nyata-nyata telah berjalan kepada negara ini, terutama perang kemerdekaan dulu. Ini jadi seperti balas budi. Bagaimana Ustaz Ismail menanggapi hal ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang pertama saya kira kita harus dudukkan dulu sesungguhnya barang-barang tambang ini milik siapa, dan dari sana kemudian kita bisa menilai apakah negara itu berhak untuk memberikan konsesi pengelolaan ladang batu bara atau apapun gitu, barang tambang itu kepada korporasi pun juga kepada ormas Islam dalam hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini sebenarnya secara ekonomi sedang menghadapi masalah apa gitu. Dan tepatkah langkah itu? Langkah untuk memberikan hak pengelolaan barang tambang itu kepada satu ormas. Maksudnya tepat itu apakah ini bisa mengatasi persoalan ekonomi yang kita hadapi? Nah, dua hal ini yang saya kira penting sekali untuk kita mesti dudukkan dan kita jelaskan. Yang pertama, jika kita merujuk pada ketentuan yang sangat jelas di dalam ajaran Islam, bahwa barang tambang ini, apalagi jumlah yang sangat banyak, itu sesungguhnya adalah milik rakyat. Dalam sistem ekonomi Islam, kalau kita membaca, misalnya di dalam Nizamul Iqtisadi fil Islam, di sana dikatakan bahwa seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama yang disebut dengan milkiyah fardiyah, milkiyah ammah, dan yang ketiga milkiyah daulah. Milkiyah fardiyah, kepemilikan individu, seperti kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya perhiasan, sawah, ladang, dan sebagainya, itu hewan ternak, itu kepemilikan individu. Karenanya hak pengelolaannya ada pada individu, hak tasarrufnya itu pada individu. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan umum. Atau ketiga dulu kepemilikan negara, karenanya kemudian hak pengelolaannya ada pada negara, hak tasarruf itu pada negara. Seperti misalnya ya tanah milik negara, bangunan milik negara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini adalah sesuatu yang menjadi milik rakyat. Apa diantaranya? Diantaranya adalah barang tambang yang jumlahnya sangat banyak, melimpah. Suatu hari Nabi itu memenuhi permintaan Abjad bin Hambal yang meminta ladang garam di Ma'rad
Ya, Nabi yang mulia, yang dermawan memberikan atau memenuhi permintaan itu. Tapi kemudian diingatkan oleh sahabat yang lain, tidak disebutkan siapa, tapi Nabi kemudian tersadar ketika dikatakan ada rumah kototalau. Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepada dia? Tidak dijelaskan apa jawaban Nabi, tapi kemudian dikatakan nama kototalahu al-ma'al-aida. Sesungguhnya apa yang kau berikan itu seperti air yang terus mengalir. Ya, al-ma'ul itu yaitu gambaran betapa bahwa jumlahnya itu sangat banyak. Maka dikatakan seperti air yang terus mengalir. Nah, menyadari hal itu kemudian Nabi yang mengajarkan pada kita kalau kita memberikan sesuatu jangan ditarik atau jangan diminta kembali. Kali itu Nabi menarik kembali. Nah, disinilah hadis yang kemudian dijadikan dasar bahwa bila demikian maka barang tambang jumlah sangat banyak itu menjadi milik umum yang tidak boleh Nabi dalam hal ini sebagai kepala negara itu menyerahkan kepada individu. Karena itu milik umum ya. Milik umum gitu. Nah, kalau milik umum maka hak tasarrufnya itu pada umum. Cuma kan tidak mungkin umum itu melakukan pengelolaan. Karena itulah kemudian amanah itu diberikan kepada negara. Negara yang mengelolanya atas nama rakyat untuk hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Gitu. Nah, kalau alasan lain bahwa dengan diberikannya tambang ini ormas Islam akan bisa memakmurkan jamaahnya. Ya. Bahkan disebut umat. Bagaimana Ustaz ini? Nah, di sini bahwa yang dimaksud dengan umum ini adalah rakyat secara keseluruhan gitu. Jadi dia bukanlah rakyat pada satu organisasi tertentu gitu. Jika itu yang dilakukan, maka ini telah menempatkan sesuatu yang menjadi milik rakyat secara umum itu hanya menjadi milik satu kelompok tertentu. Ini keliru. Sebagaimana juga keliru negara itu memberikan konsesi tambang itu kepada korporasi gitu. Kalau korporasi meskipun nanti dari hasil itu negara itu mengambil pajak, pasti tetap saja itu jumlahnya tidak sebanyak hasilnya itu sendiri kan. Pajak itu pasti kan part of dari hasil itu. Kalau dalam batu bara misalnya kurang lebih sekitar 17-18% saja. Nah, jadi yang benar itu adalah dikelola oleh negara. Sebutlah misalnya melalui semacam BUMN atau apa namanya, yang penting kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam pertama dalam bentuk natura. Ya, kalau itu listrik ya listriknya yang bisa diberikan atau dalam bentuk fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya gitu. Dan ini yang paling penting karena ini menyangkut hal yang kedua. Problem apa sih sebenarnya yang kita hadapi? Negeri kita itu negeri yang amat kaya raya, tetapi ada kalau kita menggunakan garis kemiskinan yang dibuat oleh BPS itu ada 30 atau 40 juta orang yang hidup dalam kemiskinan. Tapi kalau kita menggunakan garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank itu bisa lebih dari 100 juta gitu. Bagaimana bisa negeri yang orang dulu menyebut gemah ripah loh jenawi gitu, tukul kang sarwati nandore tumbuh segala apa yang ditanam, itu kok sampai ada sekian banyak orang hidup dalam kemiskinan. Kenapa? Nah, salah satu yang menjadi faktor paling penting sebagaimana juga disebut oleh Oxfam di dalam laporannya berjudul Time to Care di dalam World Economic Forum di Davos beberapa tahun yang lalu adalah soal distribusi. Dan ini hanya akan bisa diatasi oleh negara gitu. Kalau pemberian tambang itu bukan bagian dari distribusi. Dia bagian dari distribusi, tetapi dia distribusi pada orang tertentu gitu. Mestinya kan negara yang mendistribusikan untuk seluruh rakyat gitu, bukan kepada orang-orang tertentu. Itu sama sebagaimana Nabi yang semula mau memberikan kepada orang per orang tadi itu, yaitu distribusi, tapi kan kemudian kepada orang tertentu. Ini akan menyangkut ketidakadilan gitu. Karenanya maka langkah pemberian konsesi barang tambang kepada ormas itu tidak tepat, sebagaimana juga tidak tepatnya diserahkan kepada korporasi gitu. Jadi ini persoalan mendasarnya. Ini karena mendasarnya. Itu milik umum, bukan milik negara. Bukan milik negara. Kalau milik negara boleh diberikan gitu. Jadi kalau bukan milik kita nggak boleh ngasih ke orang. Iya, milik orang. Itu masalahnya. Itu paling gitu. mendasar. Itu paling mendasar. Kalau ada
argumentasi begini, Ustaz. Ini saatnya kita bersaing dengan oligarki tambang. Saatnya ormas Islam menunjukkan bagaimana mengelola tambang dengan amanah, memperhatikan lingkungan. Ini menurut Ustaz berlebihan atau realistis? Iya, itu kalau umpamanya benar bisa berkompetisi, itu kompetisi yang salah gitu. Mestinya kan kita tidak melakukan satu kesalahan. Kalau itu kesalahan dilakukan oleh orang lain, jangan kita nambah kesalahan gitu. Dan juga secara faktual, wong hari-hari itu pekerjaannya bukan di situ. Maka sudah diingatkan oleh pemerintah kan, kalau nanti ormas tidak bisa ya kita akan panggil kontraktor yang profesional. Akhirnya kan juga orang pihak ketiga yang mengelolanya gitu. Dan itu sudah bukan rahasia umum. Ada banyak lembaga pesantren itu yang punya ini kemudian dikontrakkan kepada pihak ketiga, dia hanya mendapatkan fee saja gitu. Jadi akhirnya distribusi itu makin buruk. Jadi alih-alih mengatasi kesenjangan kemiskinan yang sangat parah di negeri ini, yang terjadi makin menimbulkan kesenjangan. Nah, salah satu yang dikhawatirkan itu kebijakan ini justru melegitimasi penguasaan tambang oleh korporasi. Artinya korporasi kan bisa berkilah. Itu ormas saja boleh, kenapa kami tidak boleh? Ya, itu akan seperti itu, dan ini akan semakin menjauhkan dari pengelolaan tambang yang sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh negara, kemudian hasilnya kepada rakyat. Pertanyaan sederhananya, jika betul negara itu baik hati, kenapa kok BUMN itu porsinya sangat sedikit? Kan di batubara itu BUMN itu hanya kurang lebih sekitar 5%. Kalau negara itu baik hati, mestinya itu dikelola oleh negara dong, supaya hasilnya dikelola. Tapi kenapa kok lebih banyak diberikan kepada korporasi? Dan sekarang diberikan kepada ormas itu sebenarnya ada kecil saja. Kecil sekali dibanding porsi yang sudah kebelanjur diberikan kepada korporasi. Karena dan nanti akan sangat miris jika karena itu kemudian ormas agama ini, ormas Islam khususnya itu lalu diam dengan semua kesalahan itu. Karena menganggap dia sudah dapat bagian gitu. Itu yang paling berbahaya berbahaya. Itu artinya membiarkan kezaliman dan kemaksiatan. Dan kemudian kalau ini memang hari-harinya adalah melakukan kegiatan, banyak sekali kegiatan amar nahi mungkar, lalu di mana amar nahi mungkarnya kalau dia sendiri juga terlibat di dalam kemungkaran itu. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang masalah balas budi ya. Boleh saja negara balas budi terhadap ormas atau rakyatnya, tapi balas budi yang dilakukan oleh negara harusnya level negara, yaitu bagaimana membuat kebijakan yang tidak mensengsarakan rakyat, pendistribusian yang adil, dan itu ada pada level negara, bukan memberikan yang bukan milik negara. Disitulah pentingnya tadi Ustaz Ismail mengatakan kita kembali kepada ajaran Islam yang mengatakan tambang ini yang jumlahnya melimpah itu adalah milik rakyat atau milkiyah amah yang seharusnya dikelola oleh negara dengan baik, profesional, untuk kepentingan rakyat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.